Halo, assalamualaikum teman-teman. Akhirnya aku baru bisa sharing konten lagi karena emang udah kangen banget. Langsung aja, kali ini aku mau bahas tentang persiapan yang lagi aku lakuin sama keluargaku untuk menyambut bulan Ramadan 2021 ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya guys kalau aku ngevlog pakai logo karena emang aku merasa subscriberku ini adalah teman yang emang udah kenal dari aku lama, nonton video aku lama karena videoku itu dari tahun 2013. Jadi kayak I feel like I'm talking with my old friends. Beberapa bulan belakangan aku lagi mendalami ilmu agama Islam karena I was crossing path dengan beberapa imam, ustadz atau guru yang adem, sehingga it regain my faith in the real face of Islam gitu. Kalau sebelumnya aku agak skeptis gitu, aku merasa tidak puas gitu dengan orang-orang yang menyampaikan Islam secara keras. Makanya aku I run away, kayak mencari pelarian, belajar Buddhism, belajar interfaith, dan malah lebih merasakan damai di agama-agama lain yang aku pelajari dan aku adopsi secara konseptual dan secara metafisika dan secara spiritual. Tapi ya jadi sebatas menjalani Islam tuh kayak lebih ke ya karena gue terlahir Islam dan karena keluarga gue melakukannya seperti itu, dan lebih ke ya udah secara kultural gue adalah Islam gitu. Nah, tapi beberapa waktu belakangan ini alhamdulillah Allah kasih gue dan mengarahkan gue ke guru-guru yang luar biasa baik dan luar biasa sangat menggambarkan Islam yang sebenarnya gitu. Jadi ini ada beberapa buku yang bikin gue semangat dan motivasi lagi akhirnya untuk beribadah dan mensyukuri segala proses dan journey gue selama ini, dan akhirnya bisa menghargai ilmu-ilmu yang gue serap dan gue pelajarin gitu. Jadi ini salah satu contoh bukunya, Hussein Hadar. Terus ada, ini orang luar sih, bukan orang Indonesia, ini Robert Frager PhD tentang obrolan sufi. Terus ini ada almarhum Syekh Ali Jaber, ini amalan ringan paling menakjubkan. Yang nggak ada bukunya di sini, maksudnya yang cuma lihat kajian-kajian online-nya aja, itu ada Muhammad Nuzul Zikri. Asli dia adem banget dan dia sangat menggambarkan wajah Islam yang sebenarnya banget sih, karena kajiannya dia tuh ya udah ngebahas Riyadus Sholihin, ngebahas diri sendiri, gimana caranya kita self improve biar mempersiapkan diri buat akhirat. Sama sekali nggak ada ngurusin orang, sama sekali nggak ada ngurusin umat agama lain, kafir atau bukan, masuk neraka atau enggak ngurusin hidup orang lain. Kayak bener-bener ngajarin lo ngurusin hidup lo sendiri aja, gimana caranya kita mempersiapkan diri buat afterlife gitu. So aku suka banget, dan memang dari mereka lah aku sadar bahwa memang kunci yang terpenting adalah sang penyampai. Siapakah sang penyampainya gitu. Jadi aku dan kita sebaiknya memposisikan diri sebagai muslim itu adalah anak sekolahan, dan keberhasilan proses pembelajaran kita itu kunci yang paling kuat ada di siapa guru yang kita pilih untuk belajar kayak gitu. Dan kalau memang ada ustadz-ustadz atau guru-guru yang tidak representatif, kita bisa tolak mereka, dan memilih guru itu sama seperti memilih panci penggorengan yang berkualitas atau memilih barang-barang apapun yang berkualitas. And then I'm really glad that I found them. Siapa tahu kalian juga akhirnya mau untuk ngulik-ngulik lagi. Terus yang bukunya lagi nggak aku pegang juga ada Aminah Wadud. Aminah Wadud itu adalah ibu dari salah satu guru mentor spiritualku juga, Maryam Hasna. Jadi dua-dua itu benar-benar sosok wanita tangguh dan kuat dan sangat berilmu banget. Dan Aminah Wadud juga sekarang di-hire untuk mengajar program pasca sarjana di UIN Jogja dan UGM. Aku lupa sih dan gak tahu mata kuliahnya apa ya. Dan Aminah Wadud alhamdulillahnya juga sering WA-an sama aku, karena aku kan orangnya ngefans. Kalau udah ngefans aku tuh suka nyolek-nyolek gitu.
ngirim DM, bales-balesin, interaktif, sampai akhirnya aku bisa WA-an dan berkomunikasi langsung sama beliau gitu. Seneng banget. Jadi pada saat aku mengalami kendala di ilmu agama atau menemukan kendala di ngajarin Islam ke anakku, aku sering kayak tiba-tiba WA aja ke Profesor Aminah Wadud bahwa ini kayak gini nih, gimana ya ngajarinnya, kok kontradiktif ya gitu, dan ini gini, dan dia selalu punya jawaban yang adem gitu. Dan terakhir ini lagi baca, ini bukan sirah sih, sebetulnya aku juga lagi pengen ngulang lagi baca sirah, tapi ini adalah rekonstruksi sejarah Al-Quran yang merupakan rangkuman komprehensif akan kehidupan Nabi Muhammad. Jadi rangkuman sirahnya ada, tapi kemudian juga rangkuman proses pembukaan Al-Qur'annya juga ada. Jadi ini lebih bikin big picture buat kita para muslim. Jadi kita tahu nih, buku kitab suci yang kita pegang itu punya cerita. Dia hadir dengan timeline yang seperti ini, itu nikmat banget untuk dikulik di sini. Dan di sini juga dibahas tentang karakteristik kaum kafir Quraisy dulu gimana, jenis paganisme yang dianut kaum kafir Quraisy dulu gimana. Jadi kita kayak jadi mengerti agama kita dengan lebih menyeluruh, dan kenapa bahasanya Quran itu stylenya gini gitu. Ini banyak banget menjawab keresahan gue tentang kenapa bahasa Quran kok terlalu reward and punishment banget. Kenapa bahasa Quran kok menekankan, terutama yang makiyah ya, menekankan kepada azab dan balasan neraka banget gitu. Nah ini lumayan bisa menjawab. So kalau kalian mau kepo, silakan beli aja. So karena sudah merasa iki wes wayahe, anak-anakku sudah besar. Yang paling kecil sudah mau jalan 3 tahun, dan aku merasa kayak aku sudah diselamatkan oleh Allah melalui masa pandemi dengan sehat walafiat, dengan tidak kekurangan dan kehilangan sesuatu apapun. Kayaknya gue pun termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang akhirnya insaf mungkin ya, insaf dengan cara gue sendiri bahwa gue masih bisa ketemu Ramadan 2021, maka gue harus membuat ini jadi lebih baik. So pertama kali aku pengen nyiapin diri sendiri dan anak-anak untuk supaya punya stamina melakukan puasa dengan baik dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. So sejak sebulan yang lalu, bulan Rajab, aku mulai ngajak anak-anak puasa Senin Kemis. Aku, Baim, Yusuf. Aku bilang sama mereka bahwa Yusuf, inget gak tahun lalu Yusuf tuh suka tiap puasa adalah selalu nangis-nangis kelaparan. Jam 2 dia itu udah gak kuat, pengen buka. Dan akhirnya Yusuf itu seringnya bolong-bolong. Dan pada saat Yusuf bolong aku juga kecewa, karena mungkin aku merasa kayak aduh sedih gitu, kok belum bisa tuntasin. Meskipun akhirnya aku nerima aja bahwa anak punya kemampuan masing-masing. Tapi tahun ini aku, Prof Aminah Wadud juga sih yang WA aku bahwa dia juga lagi comes up with a plan gitu. Dia aja yang hidup sendiri, jauh dari anak-anaknya di Indonesia, dia tuh punya planning nih untuk supaya Ramadannya nanti lancar gitu. Wah, apalagi gue ya yang hidupnya lebih ribet atau mungkin lebih sibuk. Ya dia juga sibuk sih, maksudnya lebih riweh dan trigger stresnya tuh lebih tinggi. Gue harus jauh lebih banyak persiapannya. Akhirnya kita mulai rutin puasa Senin Kemis itu sejak sebulan yang lalu. Pertama-tama Yusuf nangis gak kuat. Dia buka pada saat beduk jam 12 siang. Akhirnya terus kuat. Dan akunya juga gitu. Akunya punya lah stamina, tetap bisa nggak sempoyongan sambil jaga hasna. Akhirnya insya Allah sampai sekarang kita tetap bisa untuk puasa dari subuh ya, dari imsak sampai maghrib itu rutin Senin Kamis, dan atau kayak occasion tertentu kayak kemarin puasa Rajab itu. Dan yang kedua, aku nggak ngerti sih ini jatuhnya akan lebih kayak bragging what I do, tapi intinya gitu, secara fisik kita prepare supaya nanti pada saat puasa beneran kita nggak kaget dan shock badannya secara fisik. Dan ternyata guys, beneran deh, kalau kalian lakuin juga kayak siapin sejak sekarang,
itu jadi enak, dan pas buka itu udah kayak punya kontrol diri gitu, karena kan udah sering nih puasa terus buka, terus puasa terus buka, jadi nggak ngalamin food coma gitu. Itu sih yang aku pikir bahaya banget kalau kita tahu-tahu ujuk-ujuk puasa Ramadan tanpa persiapan, dan kemudian nanti di Ramadan itu semuanya serba festif, serba berlebihan, semua orang menjual takjil dan beraneka ragam makanan. Udahlah sekarang pandemi juga sudah mulai pelan-pelan teratasi, sehingga mungkin kesan dan suasana festifnya pasti akan lebih daripada tahun lalu. Itu kayaknya orang bakalan banyak banget yang ngalamin food coma, karena udahlah semua orang jual korma, semua orang jual makanan kekinian, semua selebgram nanti bakal sharing apa di story mereka. Dude, food coma itu nggak enak banget. Jadi lebih baik mulai sekarang, saat orang-orang belum pada jualan makanan, orang-orang masih biasa aja, sehingga kita juga suasananya juga biasa-biasa wae gitu. Dan nanti insya Allah kebawa sampai Ramadan. Nothing special about this, selain bulan ini adalah penuh rahmat dan penuh cashback gitu ya. Ibaratnya kalau kita beribadah, cashbacknya jauh lebih banyak gitu. Tapi secara lifestyle dan secara konsumerisme itu ya mungkin udah terbiasa untuk udahlah biasa aja, jangan aji mumpung karena lagi sale makanan atau yang biasa kue-kue atau apa, ya nggak usah berlebihan gitu aja. Jadi itu persiapanku, dan aku seneng aja karena aku bisa berbagi sedikit. Jadi mungkin kalau kalian yang punya anak-anak balita tapi kayak anaknya udah disapih, dan kalian pengen lebih prepare juga, bisa tuh dicontoh atau kita ngelakuin juga sama-sama puasa Senin Kemis, dan atau juga mungkin latihan melek gitu ya, karena kadang-kadang habis sahur juga suka food coma. Jadi latihan melek dari jam 4:30 sebelum subuh, terus ya udah habis subuh sekuatnya sebisa mungkin nggak tidur lagi. Tapi kalau buat yang punya anak kecil ya aku yakin Allah maha pengertian dan maha melihat. Jadi kalau ada yang memang nggak bisa maksain untuk melek terus sampai siang gitu, karena bener-bener semata-mata takut akan jeleknya tidur sesudah subuh gitu, buat aku pribadi aku yakin Allah melihat dan Allah mengerti bahwa Allah sudah menciptakan dan menitipkan anak-anakku ke aku. Allah tahu rutinitasku gimana, jam 8 aku harus ngapain, jam 9 aku harus ngapain, jadwalku kayak gimana. Jadi I think Allah will totally understand if I fall asleep again after subuh, like dari jam 6 sampai jam 7 gitu. Tapi sebisa mungkin aku juga effort untuk kalau bisa melek terus. Tapi pada saat badanku ternyata butuh istirahat dan ketiduran, I take that as my biological response. Berarti emang badan gue butuh tidur. Jadi ilmu-ilmu yang aku pelajarin belakangan ini beneran bikin aku berpulang kepada rasa sayang kepada diri sendiri. Bagaimana kita menjalankan ibadah, bagaimana kita berusaha mengenal Allah, itu didasari oleh rasa sayang dan berwelas asih kepada diri sendiri. Jadi yang mungkin orang tadinya aku pikir ya, kalau mau jadi Islam kafah itu harus menyiksa diri gitu, kayak gak boleh tidur sama sekali setelah subuh, pokoknya nanti bolehnya tidur siang aja gitu. Iya, kalau lo nggak punya anak kecil, kalau lo udah maaf udah senior dan udah nggak ngurusin anak, udah nggak nganter jemput sekolah, udah okay, I think that can apply. Tapi lain-lainnya masih situasional. Makanya aku suka banget Aminah Wadud, dan Aminah Wadud ini sering banget live streaming di acara-acara ICRS. Aku juga suka banget ketemu banyak dosen-dosen ICRS yang sangat adem, seperti Fatimah Hussein, seperti juga tokoh Islam itu Musa Asy'ari. Oh my god, jadi kadang-kadang kalau aku ketemu orang yang benar-benar pintar dan juga bijak,
kayak gue pengen sekolah lagi, terus kayak mungkin filsafat agama atau filsafat Islam di UIN Jogja. Itu, tapi aku juga agak bingung sih, kayak kemarin sempet pengen sekolah herbal medik UI farmasi, tapi sekarang lagi belajar agama, ngelihat orang yang subhanallah masya Allah benar-benar berilmu dan benar-benar punya passion terhadap mengajar, itu luar biasa banget. Sekarang jadi pengen belajar aku filsafat agama di Jogja. Doain aja ya guys, bahwa apapun itu proses aku sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi bisa dilancarkan dan diridhoi oleh Allah. Jadi gitu dulu sharing aku hari ini. Maaf segala kekurangannya, maaf segala kealpaannya di YouTube ini karena emang lagi sibuk ngurus anak-anak. Next, kalau kalian banyak like, banyak subscribe, atau banyak share video ini, nanti insya Allah bikin aku tambah semangat untuk bikin konten yang lain. Segitu dulu ya. Assalamualaikum. Aloha namaste, sugeng rahayu, salam sejahtera, sehat selalu. Bye bye guys.